Saya itu flight attendant. Saya pramugari di salah satu maskapai di luar negeri. Wow. Boleh dibilang nomor berapa ya? Nomor 11 di dunia. Wes. Lu pada komen pada gato, masa sih nggak percaya, dengerin dulu ceritanya. Ya, kalau nggak percaya nggak apa-apa, toh saya juga nggak rugi. Dan nggak minta untuk dipercaya Iya. ya. Yang penting kita di sini menceritakan pembelajaran apa yang Iya. bisa diambil oleh para Jadi, netizen. Udah pensiun sekitar berapa ya? Hampir 10-an tahun deh, Mbak. Gitu. Nomor 11 di dunia. Ya, nggak usah dicari karena Internasional ya? Iya, internasional. Jadi nggak usah dicari. Berarti bahasa Inggrisnya lancar dong ya? Of course, I have to. Jadi dulu sebelum menikah yang pertama dengan bapaknya anak saya yang masih nyangkut ini, kalau ditanya beneran nggak sih, Anjali kamu tuh begini-gini, nggak? Ya kadang ya kalau, tapi saya tipikal orang yang kalau saya suka saya maju. Duluan. Saya duluan. Agresif. Kita nggak perlu agresif, Mbak. Kasih kode-kode dikit aja. Misalnya. Anyway, kalau misalnya kita layover gitu ya, lagi nginep gitu di Eropa, dingin kan ya, Mbak? Pas lagi musim dingin. Salju. Gitu. Yes. Gue cuman kalau pengen lihat, wah ini ada steward atau captain nih, itu gilanya gue, maaf ya Mbak, dulu nih. Jadi kalau misalnya gue lihat, ini kalau steward berondong nggak ada duit, masa? Bukannya gue nggak punya duit ya, punya gitu loh. Kita dapat uang dari layover kan pasti ada gitu loh. Terus cuman buat nemenin ya gitulah pokoknya. Semalam 2 malam ya? Enggak, secelup aja Mbak, nggak usah semalam 2 malam. 2 jam? Yes. Gimana dong coba proses ini? Ya palingan cuman kalau nggak handle cockpit, kitanya yang iseng aja kan, kita tuh kenal dong dari ujung ke ujung. Karena kalau sebelum flight kan pasti kita briefing dulu, pengenalan diri, lu siapanya gua, ini supervisornya, ini captainnya, ini kayak kalau di Indonesia cabin 1, cabin berapa lah, bodo amat gitu loh. Cuman satu keluarga jatuhnya. Jadi kalau misalnya memang yang saya lihat podcastnya Mbak, dia bisa digarap begitu ya, I believe her completely. Jadi kalau saya mau, saya tinggal bilang aja, can I come to your room for a couple hours? Just wanna have a drink. Oh, of course. Dulu spek gue nggak begini ya Mbak. Oh, jadi se-to-the point itu ya? Oh yes. Karena kalau sama orang luar nggak usah belok kiri belok kanan. jadi nggak penting. I don't understand what you mean lu gitu maunya kan? apa? You wanna have, you know? Anyway, itu saya kalau ditanya, did you lose your virginity when you were flying? No. Saya sebelum terbang saya udah ya elah zaman dulu gitu. Dan gue nggak jelek. Tapi gue nggak jual diri ya Mbak. Kenakalan remaja lah ya. Yes. Anyhow. Kayak gitu. Terus kalau pada saat menawarkan langsung diterima dong? Iya. Gak pernah ditolak dong? Enggak. Gue rasa bukan gue doang yang nawarin diri. Itu aja ya Mbak. Saya pernah, bukan deket sih, saya pernah beberapa kali terbang bareng sama ini orang. Dia sebagai? Dia cabin juga kayak saya, tapi dia supervisor. Dia lebih tinggi. Dia lebih bule? Tinggi. Ya bule. Dia Arab. bukan, pokoknya dia bule. Saya nggak mau ngasih tahu Arab tapi dia bule gitu aja. Negaranya nggak mau dikasih tahu? Jangan dong Mbak. Jerman, Swiss, No, Prancis. he's an Arab. Tapi bukan, pokoknya mau dibilang Arabnya mana, nggak perlu detail ya, dia Arab gitu loh. Turki itu Arab ya? Turki itu Turki bukan, Eropa Timur ya? Apa iya, sih? kayak gitu lah pokoknya. Nah, dia Sorry ini, kalau salah. kalau dibilang aneh, yes. Jadi setiap kali kita habis ngapa-ngapain, gue kan capek ya Mbak, pengennya rokok gitu lah, terus apa. Dia enggak, babe, let's take a shower. And you give me golden shower. Kalau nggak ada yang paham golden shower, ya boleh cari di YouTube ya. Jadi aku kayak nggak perlu ngejelasin golden shower. Gue belum nggak tahu loh apa sih. Cooper nih. Minta dikencingin. Hah? Oh my god. Gila kan? Jadi coba kamu, can you explain the details? Jadi maksudnya kamu jongkok gitu terus dikencingin. Enggak, dia mandi, kita ngencingin dia. Oh, yang ngencingin siapa? Kita. Oh, dia dikencingin. Iya. Mau? Iya, dia mintanya begitu. Badannya? Yes, of course. Abis itu I gimana? don't care, gue bisa kencing, gue cabut. Oh. Mbak, nggak, yang aneh-aneh kayak gitu, ya itu kejadian gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya Golden shower. Ya, terus kalau misalnya yang kayak gitu-gitu tuh yang kalau tipikal aneh yang macam-macam ya banyak lah gitu lah. Tapi kalau tipikal yang lain-lain enggak. Jadi kalau kemarin ngelihat mbaknya itu, saya cuma bilang, I can feel you Mbak. Lu mah nggak seberapa. Karena mungkin dia inilah. Tapi kalau ketemu sama yang parah. Tapi saya alhamdulillah nggak pernah ya di Jelomjak dan sampai gitu loh. Cuman adalah gitu yang sampai paginya sama yang supervisor, sorenya sama steward, malamnya sama captain, besok paginya terbang badannya lemes. Gue lu habis ngapain Wak? Capek gue 3 kali jualan. Dia jualan. Oh memang dia jualan. Dia jualan. Ada yang kayak begitu ada. Itu masa lalu udah nggak ada ini. Nah sampai akhirnya saya ketemu sama
bapaknya anak saya. Jadi dia itu salah satu kapten Arab. Dia ngakunya sama saya, dia udah separated. Udah nggak tinggal serumah, tapi saya nggak tahu ya untuk ukurannya gimana gitu loh.